A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita baik nikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, dan terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkikan salam tak lupa pula kita hadiahkan ke roh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, di sini saya ingin menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Tepatnya pada penobatan Nabi pada tahun ke-12. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah juga menceritakannya di dalam surah Al-Isra ayat 1 yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan telah kami berkahi di sekelilingnya, dan kami melihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Di sini kita lihat artinya, kita perhatikan bahwasanya di sini bukan tentang perintah sholat saja, akan tetapi juga Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, yang mana proses pembelahan dada Nabi Muhammad SAW itu 2 kali terjadi, yaitu yang pertama pada Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, dan yang kedua yaitu pada sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, mana ceritakan di dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwasanya pada saat Nabi Muhammad SAW sedang tidur, datanglah malaikat Jibril. Lalu atap rumah Nabi Muhammad SAW terbuka. Lalu Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Dan di dalam riwayat lain, itu dalam riwayat Bukhari, dikatakan bahwasanya malaikat Jibril datang dengan membawa buraq. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya buraq ini seperti kuda dan keledai, berwarna putih dan memiliki 2 sayap, dan kecepatannya ini seperti pada saat buraq ini menapakkan kakinya,
maka sampailah kepada ujung pandangan mata. Seperti itulah cepatnya. Lalu malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa, di mana di situ telah berkumpul para nabi, dan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sholat bersama para nabi lainnya, di mana pada saat itu tidak dijelaskan itu sholat apa, tetapi Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, beliaulah yang menjadi imam malaikat Jibril dan para nabi yang lain di Masjidil Aqsa pada masa itu. Lalu setelah itu malaikat Jibril membawa 2 gelas air, yang mana 1 gelas berisi air susu dan 1 gelas lainnya berisi khamar. Lalu malaikat Jibril menawarkannya kepada Nabi Muhammad, manakah yang engkau pilih? Lalu Nabi Muhammad memilih air yang berisikan susu, yaitu air yang berisikan susu tadi. Lalu malaikat Jibril berkata, selamat kepadamu Muhammad dan kepada umatmu, mana engkau akan mendapatkan petunjuk. Setelah itu malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW ke langit yang pertama, mana di pintu langit pertama ada malaikat penjaga pintu langit pertama berkata kepada Jibril, siapakah engkau? Lalu Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Lalu malaikat penjaga tadi bertanya lagi, dan siapakah yang bersamamu? Dia adalah Muhammad. Lalu malaikat penjaga tadi bertanya lagi, apakah dia telah diizinkan untuk melewati langit yang pertama? Lalu Jibril berkata, ya, maka bukakanlah pintu langit yang pertama. Lalu di langit yang pertama Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya ia melihat seseorang yang bertubuh tinggi. Di sebelah kanannya ada sekelompok orang yang apabila ia melihatnya ia tertawa, dan yang di sebelah kirinya ada sekelompok orang yang apabila ia melihatnya ia menangis. Lantas Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, siapakah itu Jibril? Lalu Jibril menjawab, itu adalah ayahmu Adam. Lalu ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Adam, Nabi Adam berkata, selamat datang wahai anakku, wahai anak yang soleh. Lalu saya diperlihatkan 2 mata air yang begitu deras. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, lantas Nabi SAW bertanya kepada Jibril, apakah itu Jibril? Lalu Jibril menjawab, itu adalah 2 sumber mata air dari Sungai Nil dan Furat, yang mana Sungai Nil ini terletak pada negeri Mesir dan Sungai Furat terletak pada negeri Turki. Lalu Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang kedua, dan di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, yang mana Nabi Isa ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek dan memiliki kulit putih. Dan Nabi Isa berkata, selamat datang wahai saudaraku, wahai anak yang soleh. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang ketiga, dan di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf ini memiliki keindahan setengah alam ini.
Lalu Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit yang keempat, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu Nabi Idris alaihissalam berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh." Dan mana Allah mengatakan bahwasanya Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam, yaitu ke langit yang keempat. Dan Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang kelima, dan di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan Nabi Harun berkata kepada Nabi Muhammad, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh." Dan lalu Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang keenam, dan di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, "Selamat datang wahai saudaraku, wahai Nabi yang soleh." Lalu Nabi Muhammad SAW naik kepada langit yang ketujuh, di mana di langit yang ketujuh Nabi Muhammad SAW sampai di Baitul Maqmur. Di sana Nabi Muhammad SAW melihat Baitul Maqmur ini tempat tawafnya para malaikat, seperti manusia tawaf di Ka'bah Makkahul Mukarramah. Kalau itu para malaikat yaitu tawaf di Baitul Maqmur. Dan di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang yang sudah tua dan bersandar. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, bahasanya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim ini sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Selamat datang wahai anakku yang saleh, wahai Nabi yang saleh." Lalu setelah itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha ini adalah tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Yang mana di situ malaikat Jibril berubah wujudnya menjadi wujud aslinya, yaitu wujudnya sebagai malaikat. Mana tadi dari pertama Nabi Jibril ini masih berbentuk manusia, dan ketika sampai di Sidratul Muntaha Jibril berubah menjadi bentuk aslinya, yaitu bentuk malaikat. Lalu Jibril berkata bahwasannya Jibril hanya bisa mengantar Nabi Muhammad sampai di situ saja. Lalu Nabi Muhammad SAW terkagum-kagum melihat keindahan Sidratul Muntaha yang tidak bisa digambarkan keindahannya. Dan keindahannya bentuk dan rupa asli dari malaikat Jibril ini. Di Sidratul Muntaha itu lalu Allah datang, dan cahayanya menghiasi seluruh Sidratul Muntaha ini. Begitu indahnya cahaya Allah, begitu terangnya cahaya Allah ini menyinari semua Sidratul Muntaha itu dengan indah. Di sini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad tanpa perantara, di mana Allah memberikan perintah 50 waktu sholat, di mana dari 50 itu menjadi 5 waktu sholat. Dan setelah diberikan 50 waktu sholat, Nabi Muhammad SAW kembali beberapa langit. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Apakah yang diberikan Allah kepada umatmu, wahai Muhammad?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, 50 waktu sholat. "Kembalilah dan mintalah kepada Allah, karena umatmu ini sangat lemah, tidak akan sanggup." Lalu Nabi Muhammad SAW kembali dan meminta lagi kepada Allah. Begitulah Nabi Muhammad kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata lagi, "Kembalilah kepada Allah." Begitu sampai sholat menjadi 5 rakaat. Tetapi bahwasanya 5
5 waktu sholat ini sama dengan sama pahalanya dengan 50 waktu sholat, yang mana kepada umat Nabi Muhammad diistimewakan bahwasannya satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira sangat banyak kesalahan dari penyampaian saya. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Kepada teman-teman yang menonton channel YouTube saya mohon maaf atas kesalahan, dan kepada Allah saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.